Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, ini video pertama saya. Insya Allah setiap hari Sabtu saya akan upload video saya, yaitu bertajuk tentang kisah-kisah Islami ataupun kisah-kisah inspirasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari ada seorang ustadz di mana beliau ini ada tugas dakwah di suatu tempat, yaitu di daerah pedalaman. Ketika sampai di lokasi, luar biasa, masya Allah, beliau disambut kebahagiaan oleh anak-anak yang ada di sana. Ya kita tahu sendiri yang namanya di pelosok biasanya anak-anak kondisinya seperti itu ya. Celana ya seadanya, baju ya seadanya, pakaiannya tidak begitu tren atau tidak begitu modis sebagaimana orang-orang yang di kota. Tetapi antusiasnya untuk bertemu dengan si ustadz ini luar biasa, karena mungkin ada ilmu yang diharapkan di sana. Pagi itu si ustadz datang pas ketika beliaunya mengawali perkenalan. Ya seperti biasa mengucapkan salam, kemudian bertanya bagaimana kabarnya dan sebagainya, sebagaimana ustadz-ustadz yang pada umumnya memperkenalkan diri. Karena ingin mengakrabkan diri kepada anak-anak, si ustadz tanya kepada anak-anak, siapa yang di sini tahu surga? Oh, anak-anak semuanya serempak, saya ustadz, saya ustadz. Hampir semuanya berteriak. Saya tahu surga ustaz. Yang namanya anak-anak ya lucu ya kalau mereka saling berebut angkat tangan, tinggi-tinggian suara agar bisa didengar sama si ustaz. Sampai si ustaz ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa, merasa bahwa dakwahnya atau pagi itu acaranya bisa diterima dengan baik sama si anak-anak. Pertanyaan kedua, si ustadz melontarkan pertanyaan yang hampir serupa. Kalau tadi siapa yang tahu surga, sekarang siapa yang mau masuk ke dalam surga? Biasa kalau anak ditanya seperti itu pasti jawabannya saya. Semuanya hampir berteriak. Bahkan ada yang naik ke atas bangku, angkat tangan, teriak, naik ke atas bangku biar bisa dilihat sama ustadznya. Itu luar biasa namanya anak-anak. Kemudian si ustadz melihat ada salah satu anak laki-laki, ada salah satu anak yang dia kok tidak angkat tangan ya, kok tidak merasa seperti teman-temannya, beda dari teman-temannya yang lainnya. Dari puluhan anak ini semuanya angkat tangan, sedangkan dia kok diem. Si ustadz merasa penasaran, kenapa ini si anak kira-kira kok tidak mau angkat tangan, tidak mau masuk surga Mas Ano. Sampai akhirnya diulangi pertanyaan si ustadz, siapa yang mau masuk ke dalam surga? Semuanya menjawab, saya ustadz, saya. Masya Allah, luar biasa. Pagi hari itu suasana menjadi riuh karena suaranya anak-anak. Kemudian si ustadz mencoba mencari tahu, mendekati si anak. Kenapa kira-kira si anak ini tidak mau angkat tangan? Kemudian si ustadz bertanya kepada si anak, Mas, sampean kok tidak angkat tangan tadi ketika ustadz tanya siapa yang mau masuk ke dalam surga? Sampean sakit ya? Oh. Si anak cuma menggelengkan kepala, tanda bahwa si anak ini memang benar-benar dalam kondisi tidak sakit. Terus kenapa kira-kira sampean tadi tidak angkat tangan? Kan nggak mungkin sampai tidak mau masuk surga. Semua teman-temannya pengen masuk surga, sampai masa tidak mau masuk surga.
"Iya, saya mau masuk surga, Ustaz." Si anak menjawab, "Saya pengen sekali masuk surga, tapi saya malu sama Allah Subhanahu wa taala, Ustaz." "Loh, kenapa malu? Kita kan diberikan fadilah Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke dalam surga. Kenapa harus malu?" Kemudian si anak mengatakan, "Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Setiap hari saya punya amalan-amalan penghuni neraka. Saya ketika dipanggil sama si emak biasanya tidak menyahut. Kadang berteriak, ngobrol sama emak. Sholat subuh kadang juga terlambat, kadang malah tidak sholat sama sekali. Saya juga pernah mukuli teman saya, Ustaz, sampai nangis, jahili teman saya sampai nangis. Makanya ketika Ustaz tadi tanya, apakah saya mau masuk surga? Ya saya mau sebenarnya, Ustaz, tapi saya malu kalau mau angkat tangan tinggi-tinggi kemudian saya teriak mau masuk surga, sedangkan amalan saya ini seakan-akan penghuni neraka. Gimana saya tidak malu, Ustaz? Saat itu juga si Ustaz terkaget. Masya Allah, anak kecil yang usianya mungkin baru 10 atau 11 tahunan, pikirannya sudah jauh seperti itu. Dan itu juga menjadikan tamparan keras bagi si Ustaz. Bagaimana selama ini beliau berdakwah, apa yang beliau ini cari? Apakah ketenaran ataukah benar-benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari surga? Si Ustaz ingat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku, kata Rasulullah, semuanya masuk ke dalam surga. "Illa man aba," kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa may aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau, ya Rasulullah? Kan aneh. Orang biasanya ingin masuk ke dalam surga, ini enggak mau masuk ke dalam surga, kan aneh. Siapa kira-kira yang enggak mau masuk ke dalam surga, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Mereka-mereka yang mau taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, maka mereka itulah orang-orang yang masuk dalam surga. Dan yang mereka bermaksiat kepadaku, maka mereka itulah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka para sahabatku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita introspeksi diri. Selama ini amalan-amalan kita ini mendekatkan kita ke dalam surga, atau bahkan sebaliknya justru malah menjauhkan kita dari surga. Maka ketika kita menginginkan kenikmatan yang tertinggi, masuk ke dalam surga, harusnya kita sinkron dengan apa yang kita amalkan. Harusnya kita mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan kita ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.